Halo Auto Lovers. Kecerdasan dan kerja keras telah membuat Sri Mulyani menjadi amat tersohor. Perjalanan karir wanita kelahiran Lampung 26 Agustus 1962 ini memang tak semudah membalikan telapak tangan. Sebagai seorang perempuan yang berperan menjadi ibu serta wanita karir, ada banyak hambatan yang telah dilaluinya untuk sampai di titik ini. Selain itu, di tengah kesibukan dan aktivitas yang padat, Sri Mulyani masih sempat untuk mengukir berbagai macam prestasi di bidang yang ia geluti. Pada tahun 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Market dan juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 versi majalah Forbes pada tahun 2008. Dengan segala pencapaian yang ia peroleh, hal tersebut tak lantas membuatnya jumawa. Istri dari Tony Sumartono ini tetap menjalankan perannya sebagai istri yang baik, sekaligus ibu rumah tangga bagi ketiga anaknya, yakni Dewinta Ilinia, Adwin Haryo Indrawan, serta Lukman Indra Pambudi. Ketiga anaknya pun tumbuh dengan sangat sehat dan mewarisi kecerdasan sang ibu, utamanya Sri Mulyani. Namun bagaimana sebenarnya kehidupan pribadi mereka serta fasilitas mewah yang dirasakan oleh anak Menteri Keuangan Indonesia ke-26 ini? Meski informasi mereka sangat terbatas, namun kami berhasil merangkum kekayaan dan fasilitas yang ketiga anak ini rasakan. Penasaran? Langsung aja simak video berikut dan jangan di-skip ya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 7. Kepincut mobil mewah. Menteri yang satu ini sepertinya memang unik dan tak ada samanya. Ketika banyak pejabat menginginkan fasilitas segudang dan juga popularitas yang mendulang, Sri Mulyani memilih untuk low key dan tak ingin selalu memamerkan hartanya. Ia pun dikabarkan tidak memiliki mobil pribadi dan hanya mengandalkan mobil dinasnya saja. Karena alasan itulah, akhirnya ia pun diberikan sebuah fasilitas mobil dinas Toyota Crown 2,5 HP G eksekutif yang diserahkan oleh Toyota Astra Motor kepada negara. Ia tercatat pernah memiliki mobil sih, tapi itu di tahun 2009 lalu. Udah lama banget kan? Mobilnya pun bukan mobil sport pejabat pada umumnya, namun Toyota Camry senilai 450 juta rupiah. Number 6. Tinggal di rumah mewah nan megah. Menjadi menteri memang sebuah tantangan dan tanggung jawab besar yang harus diemban hingga akhir masa jabatan. Anak-anaknya pun merasakan betul perjuangan sang ibu yang harus bekerja sangat keras untuk bangsa dan juga keluarganya, hingga menguras waktunya bersama putra-putrinya di rumah. Tapi dengan rumah yang adem dan asri, perasaan Sri Mulyani pasti akan terasa tenang menghadapi pekerjaan di tengah pandemi ini. Dari foto yang beredar saat open house Idul Adha, terlihat interior rumah pecinta rock ini sangat nyaman dengan sofa empuk serta ruang kerja dengan gorden elegan. Number 5. Kuliah di Australia. Sebagai wanita yang berpendidikan, wanita yang pernah bekerja di Bank Dunia ini sadar akan pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan untuk sang anak. Untuk itu, ia tak berpikir panjang untuk menggelontorkan sejumlah dana pendidikan untuk sang anak. Putri pertamanya, Dewinta Ilinia, memilih untuk melanjutkan studi di Australia, mengambil jurusan perdagangan dan hukum. Selain dana pribadi, kecerdasan Dewinta juga membuatnya kerap kali dianugerahkan beasiswa oleh kampusnya. Sudah beberapa kampus yang pernah ia jelajahi untuk studi dan short course seperti Walt Whitman Hague di Amerika, UNSW Sydney Australia, University of Melbourne Australia, dan Erasmus University yang berlokasi di negeri Ratu Elizabeth. Number 4. Menikah di hotel ternama. Sepulang dari Australia, ternyata Dewinta menambatkan hati pada sosok lelaki gagah dan cerdas. Adalah Andi Yura yang menjadi pria beruntung karena bisa mendapatkan gadis cantik, cerdas, dan down to earth ini. Kisah cinta lokasi mereka pun berbuah manis. Setelah menjalin hubungan selama 1,5 tahun, Andi Yura akhirnya memberanikan diri melamar Dewinta dan menikahi di salah satu hotel ternama di Jakarta, yakni Hotel Shangri-La Jakarta. Hotel ini memberikan paket extravagant set menu wedding package di Grand Ballroom-nya dengan harga yang variatif.
Tapi untuk satu undangan aja, itu bisa dibanderol dengan harga 1,6 juta rupiah loh. Mewah banget kan? Number 3. Pelesiran ke luar negeri. Penat menghadapi kerjaan membuat seseorang mencari coping mekanismenya alias pelariannya. Ada yang memilih shopping barang-barang berbranded, ada yang menghabiskan uangnya untuk kuliner, dan ada pula yang mengalokasikan budgetnya untuk traveling. Dewita dan sang ibu serta keluarga besarnya sepertinya ada di golongan ketiga Neoto Lovers. Mereka memilih memanfaatkan quality time bersama untuk pelesiran ke luar negeri. Meski jarang tersorot, namun keluarga kecil mereka pernah terlihat sedang jalan-jalan di salah satu tempat rekreasi seperti Disneyland di luar negeri. Number 2. Kuliah kedokteran. Adwin Haryo Indrawan ternyata memilih jalan hidup yang berbeda dengan orang tua dan kakaknya. Saat Sri Mulyani ditugaskan pindah ke Amerika beberapa tahun lalu, anak keduanya ini ternyata memilih untuk tetap tinggal melanjutkan studinya di kedokteran UI. Berbeda dengan ibu dan kakak yang mengambil studi di bidang ekonomi, ternyata Adwin lebih tertarik dengan kedokteran dan akan melanjutkan cita-citanya sebagai seorang dokter. Number 1. Sekolah elit dan mahal. Biaya pendidikan di Indonesia memang gak main-main ya Lovers. Orang tua masa kini sepertinya harus pintar-pintar mengelola keuangan agar kebutuhan pendidikan anak tetap bisa terpenuhi. Apalagi di tengah resesi seperti ini, pastinya banyak orang tua yang dakdikduk dan panik karena urusan sekolah sang anak. Sri Mulyani sepertinya sudah khatam banget nih soal urusan ini, hingga akhirnya semua anak-anaknya disekolahkan di sekolah elit sejak kecil. Sebut saja Adwin yang merupakan lulusan dari SMU swasta Al-Azhar, dan sang adik Lukman Indra Pambudi yang dulunya belajar di SMP Lab School Jakarta. Untuk biaya Al-Azhar sendiri menyentuh ratusan juta rupiah loh. Kalau diamati sih, menteri kita yang satu ini emang jos banget dan memprioritaskan pendidikan untuk anak-anaknya. Menurut kalian, kenapa sih pendidikan penting untuk kita di masa depan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.